Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVR Lampung dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Nisa Hanifah menemani Anda dalam acara Sudut Pandang. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu Polri untuk Masyarakat. Memperingati hari ulang tahun ke-77 Polisi Wanita. Dan tentunya tema ini bukan hanya refleksi perjalanan Polwan sejak tahun 1948, tapi juga penegasan kembali peran penting Polwan dalam pelayanan perlindungan dan juga pengayoman masyarakat. Hari ini telah hadir narasumber kita yang tentunya luar biasa sekali, yaitu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun selaku Kabid Humas Polda Lampung. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang Bu Yuyun. Selamat siang Mbak. Oke, panggilnya Bu Yuni atau Bu Yuyun nih? Mana aja Mbak. Oke, mungkin ini kita bisa awali perbincangan kita terkait usia ke-77 Polri untuk masyarakat. Sebenarnya makna di tahun ini itu seperti apa Bu Yuni? Baik, makna Polri untuk masyarakat bagi polisi wanita itu sangat krusial ya. Dan sangat berarti. Kenapa saya katakan berarti? Sejak tanggal 1 September 1948 itu banyak perubahan. Perubahan itu berawal dari pada saat itu, kenapa sih 1 September 1948 itu kita menghadirkan sosok perempuan, yakni polisi wanita ada berjumlah 6 orang senior kami ya, yang sekarang diabadikan dalam bentuk tugu di Bukit Tinggi, ada 6 orang itu. Pada saat itu dalam pemeriksaan saksi-saksi perempuan kita membutuhkan sosok seorang polisi wanita yang bisa memberikan ketenangan kepada para saksi dan mengambil keterangan juga, ketenangan dan keterangan. Karena kalau saksi itu tenang, kita bisa mengambil keterangan yang benar dan mungkin akan lebih diinfokan dari para saksi itu bagaimana situasi atau kondisi di saat dia mungkin sebagai korban ataupun sebagai saksi dalam suatu kasus tindak pidana. Nah, di tahun 1948 itu, meskipun di tahun 1950 itu ada agresi militer Belanda yang kedua, itu sempat ditutup sekolah inspektur polisi wanita ya. Nah, namun pada tahun 1950 juga itu nanti akhirnya dibuka kembali untuk menyekolahkan polisi wanita tersebut sehingga di bulan Desember ya, sehingga polisi wanita bisa menimba ilmu bagaimana ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah, seiring dengan perjalanan waktu juga dari pemerintah dan juga pimpinan akhirnya mengkedepankan peran polisi wanita. Nah, di tahun 2025 ini di HUT Polwan yang ke-77 ada 5 polisi wanita yang sudah berpangkat Brigjenderal ya. 1 bintang 2 dan 4 berpangkat bintang 1. Dan itu setiap tahun perhatian kepada polisi wanita dari pimpinan Polri, khususnya Bapak Kapolri dan juga dari para Kapolda itu sangat besar. Dan tentunya ada beberapa jabatan juga yang saat ini diduduki oleh polisi wanita seperti Ibu Brigjen Dr. Nurul Azizah sebagai Direktur TPPA dan TPO. Itu suatu struktur organisasi yang terbaru. Dan hal itu sangat peduli dalam arti kegiatannya, tugasnya, kepedulian terhadap kaum rentan, perempuan, anak dan disabilitas itu bisa tertangani khusus untuk perempuan dan anak. Itu hal yang menurut kami selaku polisi wanita yang sangat istimewa di HUT ulang tahun polisi wanita yang ke-77. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi makna dari tema tersebut ya. Betul. Kalau untuk sejarah awalnya, kenapa sih kok bisa terbentuk Polwan gitu? Karena kan zaman dulu tuh wanita itu bisa dibilang, apalagi zamannya era Kartini ya, untuk menjadi
untuk mendapatkan pendidikan aja itu perlu perjuangan gitu. Apalagi sampai akhirnya terlahir seorang polwan di tahun 1948. Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuni untuk sejarahnya seperti apa dulu? Sejarahnya tadi sudah saya sampaikan, kenapa awal mulanya adanya sosok perempuan. Pada saat itu yang ada hanya polisi ya. Nah, tiba-tiba ada saksinya perempuan, ada korban perempuan, ada pula tersangka juga perempuan. Di situ membutuhkan kehadiran dari polisi wanita. Coba kita bayangkan, seandainya korban dari pemerkosaan itu diperiksa atau diambil keterangan oleh penyidik laki-laki, mungkin akan tidak leluasa bagi si korban untuk menyampaikan dan bercerita apa yang dirasakan. Dan yang kedua, di situ ada yang namanya pentingnya kita merasakan di posisi seperti mereka. Empati itu harus ada dan harus humanis. Nah, dalam hal kasus-kasus seperti pemerkosaan di mana korbannya adalah perempuan, itu dibutuhkan sosok polisi wanita. Karena itu tadi saya sampaikan bahwasanya dalam hal pemeriksaan korban, saksi ataupun pelaku itu perempuan, itu dibutuhkan polisi wanita. Makanya ada di Polda itu juga di Polres-Polres polisi wanita di bagian PPA. Bagian perempuan dan anak, penyidik perempuan dan anak. Dan sekarang sudah dibentuk yang namanya TPPO dan TPPA yang dikepalai oleh Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah. Jadi ternyata tadi sejarahnya ya awalnya karena untuk saksi ya, terus juga dan korban dan lain tersangka sebagainya supaya bisa lebih terbuka. Awalnya sebenarnya karena itu gitu ya. Dan juga perempuan mungkin karena terkenal berperasa ya, gitu ya. Jadi makanya ini butuh sosok perempuan nih untuk digerakkan menjadi seorang polisi wanita. Luar biasa. Dan yang kita kumandangkan sekarang adalah pengaruh utamaan. Nah, itu perlu banget. Nah, terus yang kedua adalah HAM. Jangan sampai melakukan pelanggaran HAM. Begitu. Jadi kita perlu yang namanya penyidik polisi wanita. Luar biasa sekali ya. Ternyata tugasnya makin lama, makin berkembangnya zaman, ini makin melebar. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ya Bu Yuni ya. Kita sudah kedatangan pemirsa narasumber kita. Satu lagi yang tentunya tidak kalah luar biasa, yaitu seorang pemerhati perempuan dan anak telah hadir bersama kita di studio, yaitu Profesor Sowia. Selamat siang Prof. Selamat siang. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah tadi kita sudah berbincang nih dengan Bu Yuni nih terkait sejarah HUT. Polwan itu seperti apa bisa terbentuk gitu. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Prof dulu, bagaimana sih Ibu Prof melihat relevansi tema Polri untuk masyarakat ini dalam konteks peran perempuan tentunya di institusi kepolisian? Ya, baik, terima kasih Mbak waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, terima kasih. Ini kita bincang tentang perempuan ya, tentunya menarik sekali. Khusus hari ini edisi dalam HUT ya, Polwan. Apa yang disampaikan tadi bahwa saya juga perempuan, kebetulan saya bukan polisi ya, jadi saya pemerhati perempuan dan anak. Jadi saya bermitra, banyak tahu tentang bagaimana perempuan dan tidak lepas dari Polwan gitu ya. Jadi Polwan di sini adalah sama dengan yang lain, polisi juga. Cuman bedanya di situ adalah bagaimana penangannya, bagaimana posisi gitu ya. Karena perempuan di Polwan itu lebih humanis ya, lebih humanis. Tadi sudah disampaikan, yaitu terutama di kepolisian itu sudah ada yaitu PPA, ya pusat dalam bagaimana perlindungan perempuan dan anak. Dan di situ kan perempuan semua. Penanganan kasus-kasus juga begitu sudah disampaikan tadi sama Ibu Yuni, yang memang lebih apa ya, kalau perempuan itu lebih menyentuh, lebih merasa gitu ya. Terutama kepada korban yang perempuan juga, apalagi anak gitu ya. Jadi kelembutan seorang wanita gitu ya, dia lembut tapi dia tegas gitu. Tegas dan berprinsip. Nah itu yang humanis, saya katakan humanis tadi. Nah bagaimana dia di masyarakat juga tuntutnya adalah Polwan
punya program yang luar biasa juga yang saya tahu itu Go to School gitu ya di masyarakat. Bagaimana dia juga terjun ke masyarakat langsung dengan ramah gitu ya. Jadi tidak walaupun dengan atributnya lengkap, tapi anak-anak itu lebih nyaman karena dengan senyumnya gitu ya. Seperti Bu Yuni juga kan kalau masyarakat ya. Saya kenal lama dengan Bu Yuni waktu jadi Polres di Metro dengan berdampingan dengan saya, dan saya senang karena beliau ini menyentuh masyarakat di difabel juga gitu. Sentuhan dari ibu, jadi naluri ibu. Jadi ada memang antara laki-laki dan perempuan, disitulah tempatnya kita humanisnya di situ. Oke, luar biasa, ini menarik sekali nih Prof. Nah kalau dari perspektif sejarah sosial nih Prof, bagaimana nih melihat kehadiran Polwan tentunya sebagai bagian dari kemajuan peran perempuan dalam dunia keamanan? Ya, alhamdulillah. Kan ini HUT dari Polwan ya, sudah usianya sudah luar biasa ya, dari 1948 ya sampai sekarang. Ini memang betul-betul ada suatu kontribusi yang membuat kesetaraan gitu ya. Jadi dalam pendampingan ya, khususnya korban-korban yang memang di situ adalah misalnya perempuan dan anak, itu lebih penanganannya itu lebih inklusif gitu ya. Lebih menyentuh gitu ya. Jadi masyarakat merasakan gitu bedanya kalau anak-anak yang rentan dengan kejahatan, terus itu nanti ada perkara-perkara dan sebagainya, itu perempuan itu lebih menyentuh di sana. Nah, kehadirannya ini luar biasa ya, dengan peran adanya Polwan ini semua masyarakat tidak termarginal. Kalau dulu gini ya, sering kalau ada masalah perempuan itu kan tersembunyi, terselubung, tidak terbuka karena takut dan karena yang menangani bukan perempuan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini semua kolaborasinya luar biasa. Seperti yang di unit PPA di Polres atau di mana saja, dan kami juga sering kerjasama dengan Polsek itu untuk penanganan perempuan dan anak itu lebih ya saya katakan lebih humanis, lebih untuk kedepannya itu lebih mudah untuk penanganannya seperti itu. Koordinasi kami seperti itu, banyak MUU dengan Polwan karena memang ini bicara tentang ke depan anak-anak harus pakai hati, pakai perasaan gitu ya. Tapi itu tidak terasa, ternyata itu sangat dilindungi ya, perempuan-perempuan terlindung, anak-anak juga terlindung gitu. Oke, baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini jangankan perempuan dan anak merasa terlindungi, kemarin demo aja merasa terlindungi nih. Karena Polwan yang ada di garda terdepan gitu. Karena Polwan ada di depan, akhirnya tidak ada kerusuhan yang terjadi di Lampung. Ini luar biasa sekali ya. Oke, Bu Yuni, ini kalau misalkan kita lihat dari masa ke masa itu kan banyak sekali perubahan ya, peran dari Polwan sendiri. Kalau melihat perjalanan Polwan sejak 1948, bagaimana nih Ibu melihat peran Polwan yang terus berkembang dari masa ke masa? Untuk peran Polwan dari masa ke masa, kalau dari segi perspektif kami ya, di situ semakin kesempatan itu semakin banyak diberikan oleh pimpinan. Dan kalau kita berbicara tentang Polwan itu pasti di jabatan struktural seperti Kapolres. Di Lampung sendiri itu ada 2 Kapolres, Ibu Heti Fatmawati Kapolres Lampung Timur dan Ibu Bestiana Kapolres Pesisir Barat. Itu merupakan suatu bentuk penghargaan pimpinan, khususnya Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Lampung, kepada peran dari polisi wanita. Semakin banyak polisi wanita menduduki jabatan-jabatan yang penting atau strategis, dalam hal ini bisa mengambil keputusan dan mengurusi satu wilayah, itu akan membuat polisi wanita bangga. Namun di sela kebanggaan itu menjadi suatu hal yang beban moral bahwa saya harus lebih baik. Karena memang betul sekarang masyarakat semakin kritis. Jadi semakin kritisnya masyarakat dan semakin berkembangnya teknologi mengharuskan peran kita harus lebih adaptif. Karena itu semakin adaptif kita harus lebih peka
maunya masyarakat seperti apa, kebutuhan masyarakat apa. Untuk saat ini dalam rangka HUT Poluan yang ke-77 di Polda Lampung, polisi wanita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain yang kemarin kami lakukan di Growing Hope, di mana di situ anak-anak yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, diberikan semangat dan motivasi bahwasannya memang kami ada perbedaan dengan mereka, tapi dengan adanya perbedaan itu kita merangkul mereka, menyentuh hati mereka bahwasanya mereka tidak sendiri. Nah, di samping itu juga dengan kepedulian polisi wanita terhadap penyandang disabilitas, diharapkan masyarakat lebih melihat bahwa kami itu betul-betul peran kami Polri untuk masyarakat, Poluan untuk masyarakat, dan lebih adaptif di samping tugas pokok kami yang mungkin selama ini bertugas di lalu lintas. Selama ini masyarakat hanya tahu polisi lalu lintas itu nilang ya. Kalau polisi wanita nggak bisa macam-macam nih. Di depan tuh ada poluan tuh. Nah, harus nyetirnya yang benar Pak, jangan melewati lampu merah. Nah, jangan sampai ditilang loh. Ibunya itu agak gimana gitu. Tapi bagus juga kalau ada pandangan masyarakat seperti itu. Artinya membuat masyarakat untuk obey ya. Artinya lebih patuh gitu, mencegah hal-hal yang semua itu kan tujuannya untuk agar tidak terjadi kecelakaan. Benar. Gitu. Semuanya kan lebih baik untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Namun kami akan berusaha menjadi yang lebih baik. Namun di samping itu mohon kami diberikan waktu untuk merubah sesuatu yang mungkin dianggap masyarakat kurang, kami akan perbaiki. Karena itu semuanya untuk masyarakat dan juga polisi wanita untuk masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Semoga ini banyak pemirsa yang nonton ini ya di rumah ya ataupun dimanapun yang berada, supaya bisa lebih terbuka hatinya, lebih melihat dari perspektif yang lebih positif lagi tentunya. Ya, terima kasih Bu Yudi. Nah, kita kembali lagi ke Prof nih, Prof Sowiyah nih ya. Kalau melihat dari Poluan sendiri nih, Prof, seberapa besar kehadiran Poluan dalam membentuk wajah pelayanan publik Polri selama ini menurut Prof? Ya, baik. Jadi keberadaan Poluan itu sangat terasa ya. Apalagi sekarang banyak ya Kapolres, Kapolsek menduduki pimpinan di situ ya. Jadi itu mempunyai pengaruh karena memang di dalam pelaksanaan tugasnya itu adalah selain dia mempunyai tugas fungsi yang memang dia emban sebagai kesetaraan gender, sebagai pelindung pengaman masyarakat semua lapisan. Jadi misal aja kalau Poluan itu kita datang melihat tempat yang kos-kosan aja anak-anak yang sedang sekolah ya di luar kota, kos di kota. Itu kalau yang perempuan yang hadir beda gitu ya. Sangat-sangat humanis gitu ya. Sangat apa namanya tidak merasakan bahwa ini ada pembatas atau ini suatu hal yang memang apa ya bisa diakui gitu, keberadaan perempuan itu lebih apa ya fleksibel di dalam penanganan itu. Dan koordinasi kami rasakan seperti saya sebagai peduli perempuan dan anak gitu ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang memang kita kerjasama dengan Poluan, yang saya selama ini sudah puluhan tahun gitu ya kenal dengan Poluan. Saya menggandeng di mana saya harus berkolaborasi penanganan kasus-kasus. Kebetulan saya memang di situ tentang pemerhati perempuan dan anak, di mana saya harus kerjasama dengan pihak kepolisian di unit-unit PPPA. Nah itu jadi penanganan kasus yang saya rasakan itu adalah hidden ya, di silent ya. Kami punya kasus di lapangan, kita kerjasama dengan Poluan. Jadi memang di ruang itulah kita bicara tentang bagaimana penanganan kasus-kasus tentang perempuan dan anak yang ada di daerah itu. Jadi merasakan bahwa kehadiran Poluan itu luar biasa dan saya sangat terbantu di masyarakat kalau ada masalah-masalah kami akan koordinasi dengan PPPA melalui juga dinas
PPKB dan PPPA dan PPKB itu ada unit PPA-nya juga, jadi koordinasinya di situ. Jadi kehadiran Polwan itu sangat kita rasakan, bukan saja untuk KDRT juga bisa juga ya, karena banyak sekali di luar sana ya di masyarakat kita yang perlu kita tangani. Yang sekarang miris adalah bagaimana anak-anak sekolah juga itu Polwan harus hadir, di mana harus tahu, dan alhamdulillah para perempuan-perempuan yang Polwan ini memang sigap gitu ya, dan membuka diri gitu. Bahkan kita dengan senang hati kalau kita mengajak begitu. Jadi masyarakat memang harus pandai untuk merangkul Polwan. Polwan juga perlu sahabat, artinya bukan berdiri sendiri gitu. Polwan adalah mengayomi gitu dengan ramah gitu ya. Mungkin kalau kita hadir ke kantornya, misalnya koordinator welcome gitu, senang sekali dengan informasi dengan masyarakat. Keberadaan Polwan itu sangat-sangat membantu kami di masyarakat, sehingga masyarakat itu sekarang saya juga sebagai perempuan yang memang peduli dengan anak dan perempuan, saya sangat senang karena bermitra gitu. Seperti dengan Bu Yun, saya bermitra gitu ya. Apa-apa kita kontekan gitu. Ada masalah seperti ini. Jadi betul-betul ada kolaborasi yang baik, sehingga perempuan-perempuan atau relawan yang ada di luaran selain Polwan itu bisa terinspirasi dari Polwan-Polwan ini gitu, seperti itu. Oke. Apakah menurut Prof sendiri di mata masyarakat gambaran seorang Polwan ini terhadap perspektif dari publik sendiri gitu, persepsi publik sendiri, itu apakah berdampak positif, Prof? Ya. Secara umum? Wah, pertanyaan luar biasa ya. Iya, pasti ya gitu. Jadi memang saya merasakan gitu ya dari masyarakat ya, kehadiran Polwan ini sangat membantu sekali. Apalagi usianya sudah 70 nih. Sudah luar biasa ya. Kalau sudah usia orang sudah nenek gitu ya. Ini semakin digitalisasi ini programnya luar biasa. Jadi Polwan itu hadir dengan kekinian gitu ya, sedang apalagi menangani anak Gen Z ya sekarang ini luar biasa, kecanduan narkoba, kecanduan gadget, terus yang orang yang salah asuh dari itu, Polwan hadir gitu luar biasa untuk memberikan pendampingan apalagi katakan saya tadi go to school di masyarakat, di sampai tingkat-tingkat kelurahan itu hadir bersama tim yang lain. Itu Polwan selalu ada keramahan, ada kesejukan, datang aja sudah saya merinding deh. Kalau Polwan datang tuh saya rasanya udah alhamdulillah gitu ya, saya punya teman, orang-orang bisa ngadu gitu, tidak tertutup. Kalau dulu ada permasalahan sebelum kita sosialisasi keberadaan Polwan, itu kan semua tertutup gitu ya, seolah-olah saya nggak mau buka diri gitu, malu dan sebagainya. Tapi sekarang karena perempuan itu lebih hatinya lebih mendekat, kolaborasinya baik, dia si korban atau si pelaku itu bisa dengan cara Polwan pendekatan yang humanis tadi luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi perkembangan dari masa ke masa itu sangat terasa sekali gitu perbedaannya gitu ya. Karena Prof juga sudah tahu dan melihat dari masa ke masa, dari umur Prof dulu muda sampai saat ini pun itu ada perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Jadi saya kecil sampai sekarang perbedaannya luar biasa. Iya, oke, luar biasa sekali. Ya, baik, kita kembali lagi ke Ibu Yuni nih. Bu, kan tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangan seperti job desk, terus juga struktur pun sekarang sudah lebih berbeda. Sampai ada yang Polwan menjadi Kapolres gitu mungkin, atau bisa menduduki jabatan tertentu yang lebih tinggi. Nah, untuk mencapai hal-hal seperti itu pastinya kan butuh proses ya kan Bu ya. Nah, itu prosesnya seperti apa sih dulu? Kok bisa perempuan dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang Kapolres? Nah, itu seperti apa Bu Yuni? Baik, proses itu perlu ya sebelum terjadinya suatu outcome atau output itu. Yang pertama, proses itu adalah apakah pimpinan atau leadernya ini mendukung atau tidak. Namun hingga hari ini leadernya selalu mendukung. Yang kedua adalah bagaimana dengan SDM dari personnya, dari individu polisi wanita tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat
dari Bapak ASDM memberikan kesempatan bagi polisi wanita untuk mengikuti jenjang pendidikan dari sekolah polisi wanita itu dulunya hanya satu, yakni di Ciputat sekolah polisi wanita ya, atau dengan kata lain Sepolwan. Nah, dari sekolah polisi wanita itu diberikan kesempatan polisi wanita itu mengenal yang namanya sekolah diploma D3 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ya, Bu, ya. Yang saat ini hanya berjumlah tidak sampai 90 orang, angkatan pertama, angkatan 2, dan angkatan ketiga. Itu merupakan suatu program dari Bapak Kapolri pada saat itu sehingga dibuka pendidikan itu untuk khusus polisi wanita. Bersama-sama sekolah dengan S1 PTIK. Ya, kemudian dari lulusan D3 itu diperbolehkan lagi untuk mengikuti S1 PTIK bergabung dengan senior yang notabene bersumber dari Akpol, Magelang, diberikan kesempatan yang nantinya akan menduduki jabatan Kapolres, namun dengan ketentuan ada persyaratan harus mengikuti sekolah lagi, yakni sekolah Sespimen. Nah, setelah kami mengikuti sekolah Sespimen, pada saat itu Bapak Kapolri sudah mewarning akan dibentuk sekolah taruni ya, khusus untuk polisi wanita juga, tetapi bersekolahnya di Magelang. Dan itu kami menyambut baik dan sangat senang bahwasanya polisi wanita itu diperhatikan oleh Bapak Kapolri dan para Kapolda dan seluruh pimpinan di kepolisian. Jadi kembali tadi, jadi poin yang kedua ini mereka harus mengikuti pendidikan untuk dibekali soft skill dan hard skill, bagaimana mengambil keputusan dalam suatu situasi pada saat di wilayahnya ada kerusuhan, konflik atau chaos gitu, dia harus bisa mengambil keputusan. Dan yang terutama dalam menduduki suatu jabatan yang sifatnya strategi, tadi benar yang dikatakan Ibu Profesor, harus ada sinergisitas dari Pemda, Kapolres, dan juga seperti organisasi wanita lainnya dan juga sivitas akademika. Dalam hal ini dengan adanya sinergitas itu kita bisa bersama-sama memberikan solusi atau win-win solution seperti yang disampaikan Ibu Profesor, solusi dari setiap permasalahan yang ada di suatu wilayah. Bu Profesor memang sahabat saya dari dulu. Jadi saya mengenal tempat curhat, diskusi, kami bersharing kalau ada kasus-kasus yang kaitannya dengan perempuan, anak, dan juga penyandang disabilitas. Karena itu adalah kelompok kaum rentan ya Prof ya. Jadi di sini khususnya PPA Polres itu selalu komunikasi dengan Profesor dan juga pihak Pemda pada waktu itu dari Ibu Wali Kota juga sangat mensupport karena kebetulan pada saat itu Kota Metro Lampung mendapat kota layak anak ya Bu ya. Nah, itu semua adalah sinergitas dari pemerintah daerah, sivitas akademika, dan juga dari Polres, dan juga masyarakat tentunya. Kalau masyarakat tidak mendukung, kita yang sudah direncanakan itu mungkin tidak bisa berhasil. Makanya dari setiap situasi yang ada atau kejadian, itu semuanya butuh dukungan masyarakat. Maka dari itu, temanya Polri untuk masyarakat itu loh Mbak, awal bulannya semua. Jadi situasi kondusif itu karena masyarakat juga. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa pun juga kalau perlu juga anak-anak yang penyandang disabilitas itu juga sangat loh mensupport kita karena kita care sama mereka dan mereka juga sangat menerima kita dengan baik sehingga situasi kondusif, outputnya kondusif itu tercipta. Jadi tercipta bukan melulu karena Polwan atau Polri, tetapi dari masyarakat yang paling utama juga, kemudian dari para mahasiswa dan lain sebagainya harus sinergi. Karena kalau nggak begitu tidak ada tercipta kondusif tadi tidak ada ya. Luar biasa sekali, ini sangat menarik sekali ya. Terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya. Kita kembali lagi ke Prof. Oke, Prof Sawiani, apa menurut Prof sekarang ini udah ada kesetaraan peluang antara Polwan ataupun
Polki ya dalam menduduki posisi-posisi penting di tubuh Polri. Bagaimana kalau tanggapan dari Prof? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuni ya, dari Bu Yuni. jenjang-jenjang itu. Iya, benar. Dan saya sudah sampaikan juga tentang keberadaan Polwan. Itu adalah ada kesetaraan gender ya. Karena kehadiran Polwan itu bukan simbolik saja. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu ya untuk mengemban tugas mulia yang sama haknya. Tapi saya katakan dari awal beda porsinya gitu ya. Lebih kepada feminim ya, jadi itu bahasa. Jadi bukan simbol-simbol aja yang diberikan, tetapi dia memang punya kekuatan yang beda gitu ya. Yang saya rasakan, saya bermitra dengan Polsek ya yang perempuan, Kapolres yang perempuan, polisi, Polwan yang memang saya saya banyak mendapatkan hal yang positif yang saya harusnya belajar akhirnya gitu ya. Saya pendamping Kota Layak Anak, saya menciptakan Satuan Pendidikan Ramah Anak, saya sebagai Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini semua saya bermitra dengan Polwan gitu, karena yang ditangani adalah keluarga, biasanya yang rentan adalah perempuan. Ya KDRT itu kan perempuan ya yang kena ya, walaupun itu tanda petik itu sebenarnya bukan itu, ada kesetaraan. Masyarakat bisa memahami dengan bahasa yang memang kelembutan tadi. Jadi sejauh ini bahwa Polwan itu sangat-sangat keberadaannya itu menjadi suatu pencerah ya, pelindung, juga mengamankan gitu ya, bukan saja atau mendampingi yang pastinya pendampingan kasus-kasus ya. Yang saya rasakan bahwa saya punya kasus yang memang itu misalnya maaf ya, anak di bawah umur mungkin ada ya sedikit masalah dengan anak itu dari perbuatan orang dewasa. Itu kita kita berdialog dengan Polwan yang di PPA gitu ya, di PPA setempat saya itu, karena saya di Metro ya, di Metro saya akrab, bahkan saya hadir di situ bicara terus, ngobrol ya sambil saya istirahat gitu di ruang itu, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang semuanya. Dan memang welcome gitu, bukan hanya ke sekolah, kalau diminta ya nggak diminta aja mau datang, apalagi diminta ya. Jadi sosialisasi ke bawah bahwa keluarga itu harus dijaga. Itu yang pas adalah memang perempuan itu lebih pas untuk bicara di situ gitu ya. Saya harapan saya memang ini perempuan bukan hanya tapi menjadi leadernya. Ya seperti di Polda ada Bu Yuni, humasnya kan ini luar biasa menyentuh sekali gitu ya Bu ya. Menyentuh, terus bukan saja anak yang rentan dalam kekerasan ya di bawah umur atau trafficking dan sebagainya. Kalau Polwan itu untuk mencegah itu lebih anak ya, itu lebih trafficking misalnya ya, itu kok lebih kena gitu ya untuk memberikan suatu batasan-batasan bahwa ini enggak boleh, ini dihukum dan tidak. Seperti di klaster 5 ya, kalau di Kota Layak Anak itu kan anak rentan hukum ini ya, anak-anak itu Polwan yang lebih ke depannya. Saya kerjasamanya seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang di masyarakat bahwa keberadaan Polwan itu memang sangat-sangat membantu dari masyarakat itu. Oke, luar biasa. Dan tentunya sudah setara juga antara Polwan dan polisi laki-laki ya. Tidak ada perbedaan untuk saat ini. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita di segmen pertama. Nantinya kita akan bahas lebih dalam lagi bersama kedua narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
nih. Jangan gitu ya. Mari kita menjadi pengendara yang smart dengan memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan raya. Ayo kita wujudkan Kamsel Teacher Lantas yang kondusif. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Siang, Mbak. Mau nyebrang ya? Iya, mau menyeberang ini kok dong. Mari, biar saya antar. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama, Mbak. Enggak hujan aman. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sudut Pandang, dan kali ini kita akan kembali membahas lebih dalam terkait HUT Polwan. Nah, kita akan kembali lagi ke Bu Yuni nih Bu ya. Jadi di era kemajuan teknologi sekarang nih, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Polwan dalam menjalankan tugas? Baik, tantangan terbesar adalah bagaimana caranya agar polisi wanita itu lebih adaptif. Sekarang ada muncul yang namanya Gen Z ya. Iya. Atau sebutannya Gen Gen Z. Gen Z ya, atau strawberry lah, seperti itu ya. Nah, polisi wanita juga di era ini juga melahirkan sosok polisi wanita. Iya. Nah, kita harus menyadari bahwa Gen Z ini punya kelebihan. Antara lain gadget, terus mereka lebih mahir terkait platform digital ya. Iya. Jadi tantangan kita adalah masyarakat di masa era Gen Z ini, kita harus betul-betul mengarahkan mereka untuk lebih menyeimbangkan ke masyarakat. Iya. Kalau sekarang sedang tren nih TikTok. Nah, Benar. TikTok, kemudian Instagram. Iya. Nah, bagaimana caranya agar polisi wanita itu memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat terkait keahliannya? Sekarang, bahwa Humas Polda Lampung saat ini merekrut polisi wanita yang notabene bersumber dari sarjana komunikasi. Oke. Nah, itu salah satu cara langkah yang diambil oleh pimpinan terkait mengimbangi bagaimana perkembangan teknologi agar kita juga tahu, oh ternyata informasi itu sekarang lebih tren melalui medsos, TikTok, Instagram, Twitter, juga YouTube ya. Nah, itu salah satunya kita mengimbanginya, dan itu menjadi tugas polisi wanita yang harus ditingkatkan dalam hal kemampuan, seperti dengan meningkatkan pelatihan. Jadi setiap tahun itu kami melaksanakan dari Humas melaksanakan pelatihan terkait public speaking, terkait kemampuan bagaimana membuat suatu konten. Nah, dan juga bagaimana mengambil foto, dan itu diharapkan dari polisi wanita bisa mengambil peran dari situ. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang mengarah ke era kemajuan teknologi yang dilakukan oleh Polwan sendiri. Jadi nggak melulu soal kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya, tapi dari sisi teknologi pun turut mengikuti gitu ya. Dan kabarnya juga untuk saat ini itu perekrutan Polwan itu bukan, tadi udah contohnya sarjana komunikasi, ada lain juga dari kesehatan. Betul. Jadi gizi, iya benar, perawat, dokter, pertanian, peternakan itu juga diterima. Oke, itu ya karena mengikuti perkembangan zaman yang saat ini memang sedang banyak dibutuhkan, dan ternyata Polwan juga mengambil peran untuk itu. Betul. Iya. Dan juga di samping itu di akhir tahun 2024 Polri juga melakukan rekrutmen untuk sarjana
pertanian, peternakan, perikanan, gizi juga ada. Sehingga tahun 2025 ini bisa menyesuaikan terkait dengan program pemerintah ketahanan pangan. Namun sebutannya itu adalah Bakomsus Bintara khusus di situ karena mereka sudah menjadi sarjana, dan ada juga yang lulusan SMK komunikasi itu yang tadi saya katakan tadi, kalau yang pertanian peternakan rata-rata dari sarjana S1. Terus meskipun mereka sekarang menempuh pendidikan sekolah polisi wanita yang Bintara ya. Jadi setelah mereka menempuh pendidikan sekolah polisi wanita, mereka lulusan S1 jadi polwan. Jadi kita juga harus S1 dong. Nah, seperti itu. Walaupun sekarang polisi wanita sudah memiliki gaji, profesi sebagai polisi wanita, mereka ada keinginan loh untuk mengikuti jenjang kelanjutan pendidikan, mengikuti S2, benar. kemudian S3. Saya berharap saya bisa seperti profesor. Amin. Amin. Walaupun itu suatu perjuangan ya. Namun saya salut seperti beliau, sosok seorang ibu, seorang wanita yang sangat luwes banget gitu, ingin membantu polisi wanita dalam bekerja. Yang saya sangat berterima kasih kepada beliau, pemerhati polisi wanita. Sering banget kami diberikan saran bagaimana sih menghadapi korban kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana menghadapi anak korban dari pelecehan. Ya seperti itulah. Karena memang butuh sosok seperti beliau. Betul, kita harus untuk merangkul. diajak konsultasi bagaimana, karena psikologisnya juga sangat berpengaruh sekali ya. Psikolog juga perlu. Oke, baik, terima kasih Bu Yuni. Jadi tantangan-tantangan insya Allah untuk saat ini sudah ada solusinya ya. Amin. Gitu, karena memang banyak sekali peran-peran polwan yang sangat mencabang tapi tetap bisa dikendalikan gitu oleh Polri sendiri. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Prof. Ya Prof, ini melihat tantangan digital nih Prof. Ini ada pengaruh nggak sih dengan cara polwan berkomunikasi dan membangun kepercayaan masyarakat menurut Prof. Sofia sendiri? Baik, saya suka ya dengan perempuan-perempuan hebat ya polwan ini. Karena memang saya lihat sosok perempuan hebat polwan itu kan punya peran ganda ya, peran sebagai administratif sebagai leader di pekerjaannya, sebagai domestik ya gitu. Saya senang polwan yang memang domestik, karir tetapi di keluarganya juga bagus gitu ya, sebagai role model gitu. Kata saya role model ya, keteladanan ya, polwan itu teladan ya. Jadi bukan hanya sosok kehadirannya itu sudah mulai figur yang luar biasa karismatik gitu. Siapa sih nggak mau jadi polwan gitu ya. Kalau saya dulu kembali lagi muda lagi, saya pengen jadi polwan kan gitu ya. Karena itu dengan seragam yang tegas gitu ya, baik gitu ya. Nah itu idola. Nah saya kembali lagi, polwan itu adalah sebagai model perempuan hebat gitu ya. Karena perannya ganda tadi. Bagaimana dengan era digital dan sebagainya. Nah ini memang perlu mengupdate diri ya, mengupdate terus gitu dengan yang tim IT, tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi kita harus punya tim kerja gitu ya. Jadi orang sukses itu kan banyak yang mendukung gitu. Era sekarang ini dengan rutinitas kerjaan yang domestik, yang pekerjaan di kantor administratif, dituntut era digitalisasi yang disampaikan tadi. Ini perlu sekali memang kita punya tim-tim yang luar biasa. Inilah kerennya seorang perempuan yang bisa pekerjaan satu waktu tapi 5 pekerjaan selesai tanpa mengeluh gitu ya, masih bersyukur dikasih kekuatan. Inilah hebatnya perempuan yang sudah menduduki seorang polwan seperti itu. Tentu disiplin, jujur ya, ramah tentu ada di situ. Nah ini yang figur. Nah kalau bagi saya bukan diada-adakan, memang dari pendidikan dari awal sudah disiplin apapun, dari bangun tidur sampai menyusun tempat baju di lemari mungkin sudah terletak karena di asrama, karena di tempat dengan waktu yang harus memanage waktu. Jadi di masyarakat sudah terbiasa gitu, bukan yang aneh gitu. Nah ini masyarakat biasa harus belajar dari itu, nggak harus jadi polwan tapi dia figur-figur itu. Jadi teladan
sebagai teladan gitu. Oke, baik. Iya. Ya, masyarakat atau anak-anak nih, Iya. Gen Z bisa meneladani Betul. Polwan tentunya untuk Betul. jadi lebih baik lagi memanage dalam hal apapun Iya. gitu ya. Iya. Nah, ini berbicara soal manage nih Iya. Bu Yuni. Bu Yuni ibu rumah tangga juga tentunya Iya, ya, betul. punya anak yang diurusin gitu. Iya. Banyak sekali pekerjaan. Kalau bisa dibilang kayak kita bekerja gitu, punya anak kan kayaknya capek gitu ya. Itu ada keluhan-keluhan tersendiri nggak? Apalagi di era digital banyak sekali ya kan tuntutan pekerjaan di luar job desk mungkin yang harus Polwan mengambil peran tersebut gitu. Apakah di perkembangan teknologi sekarang, di era digital sekarang ini Bu Yuni merasa terbebani gitu, atau justru malah lebih semangat lagi nih untuk bekerja gitu? Karena tentunya banyak sekali hal-hal yang di luar nalar nih, misalnya udah capek di rumah terus belum kerjaan ini, nanti tiba-tiba ada demo gitu, Polwan tiba-tiba harus turun. Nah, bagaimana nih melihat perkembangan saat ini di era digital Bu Yuni? Baik Mbak, untuk menyikapi itu semua itu kembali it's depend of the personnya, individualnya. Bagaimana kita mengecas diri kita dan mensupport, memotivasi diri kita. Yang pertama adalah setelah kita menerima support itu, yang penting adalah bagaimana keluarga mendukung kita. Dalam keluarga itu ada pasangan suami dan juga anak. Di balik keberhasilan saya, mungkin itu bukan mungkin lagi, itu suatu hal yang menurut saya motivator saya adalah suami. Apapun dia adalah motivator saya. Dan juga anak adalah motivator saya. Kondisi mereka apapun, mereka adalah motivator saya. Dan mencasnya itu ya dari suami dan anak. Kalau dalam diri saya dan juga rekan-rekan saya, khususnya rekan-rekan saya yang dari Sukabumi, dari sekolah calon perwira, juga rekan-rekan saya kadang sharing dengan saya. Bagaimana sih kita ngecas agar kita bisa menyikapi kesibukan kita sebagai polisi wanita. Nah, kawan-kawan yang di Sukabumi, di sekolah secapa tersebut, banyak memberikan masukan kepada saya. Antara lain, bagaimana kalau kita lebih sering meluangkan waktu pada saat bangun tidur. Nah, pada saat bangun tidur itu untuk di otak motoriknya anak itu cepat menerima. Saat kita bangun tidur, yang kita lihat bukan handphone ya, yang kita cari adalah anak dan suami. Jadi pada saat kita bangun, kita melihat anak, komunikasi. Hanya say hi sayang untuk anak, atau kepada suami mencium tangan, atau suami mencium jidat, itu suatu hal yang apa ya, ngecas ya. Gitu ya Prof ya. Jadi bikin semangat. Bikin semangat kita gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menciptakan itu, saya rasa mungkin pertama tidak ada suatu perubahan yang mungkin ingin dibuat bersama-sama. Tapi kalau ada komitmen bersama-sama, ayo dong kita buat keluarga kita itu harus ada waktu deh. Oke. Jadi setelah sholat subuh, kita cas diri kita dengan anak dan suami, kemudian kita berangkat ke kantor dengan happy. Nah, disitulah saya menyikapinya. Kalau dari rumah saya sudah ngomel, marah, nanti di kantor nanti ke teman-teman nanti efeknya jelek dong. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi mengawalinya dari pagi. Jadi saya berusaha kalau ada situasi di rumah yang membuat saya akan marah, saya berharap saya lebih baik puasa daripada hari itu. Ya Prof, itu dari teman-teman saya waktu di Sukabumi, di Secapa, puasa aja, puasa itu bagus loh. Ya Prof ya, ternyata bagus. Jadi menurunkan emosi kita itu perlu, karena kalau kita puasa di perut ini kan kosong. Iya. Gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin dokter yang bisa mengetahui dengan adanya puasa itu kok emosi bisa turun ya. Seperti itu. Nah, namun saya bisa rasakan itu bagaimana mencas kasih sayang dengan suami, dengan anak. Kemudian di samping itu saat di kantor kok tenang gitu rasanya.
gitu dengan teman-teman, dengan staf. Karena anak buah itu adalah rekan kita, bukan bawahan kita. Tapi kalau menurut saya sih rekan-rekan kerja saya, mitra kerja saya. Saya tidak akan berhasil tanpa mereka. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu dengan meluangkan waktu di saat setelah sholat subuh, karena kita pulang kerja sangat capek ya, lelah ya. Dan kalau perlu di siang hari. Di siang hari kan kita ada namanya istirahat makan siang dan waktu sholat tuh. Saya lebih sering pada saat itu sholat atau makan siang, saya mencari waktu yang tepat untuk mengajak suami dengan anak saya, yuk makan bareng yuk. Seperti Quality itu. time, ya? Quality time, seperti itu. Tapi itu kan tidak semua orang bisa melakukan. Tapi kadang pun saya tidak bisa melakukan karena adanya mungkin suatu kegiatan yang mengharuskan saya persiapkan pada saat jam saya harus memberikan waktu kepada keluarga. Namun saya berupaya, dan bagi yang mendengar mungkin mengatakan itu teori, tapi kita jangan mengabaikan itu, kita berusaha, insya Allah gitu. Saya juga belajar nih dari teman-teman yang di Sukabumi, dari Secapa, bercerita ke saya, oh gini loh caranya, karena mereka usianya lebih tua dari saya. Nah, gitu. Jadi dari teman-teman juga mensupport, dan saya sangat senang dari senior-senior dan dari teman-teman rekan kerja di kantor, alhamdulillah. Dan juga staf saya dan rekan-rekan mitra saya dalam bekerja, Ibu harus begini loh Bu, begini-gini. It's okay, no problem. Asalkan kita lebih ini ya, menerima pendapat. Saran. Why not? Kalau itu sifatnya bersifat membangun. Tapi semua kembali, it's depend of individunya sendiri. Itu. Jadi terbebani atau tidak itu kembali lagi ke individunya sendiri ya. Jadi kalau tadi bisa dibilang tips ini ya, untuk kita profesional itu ya di rumah tuh harus dibentuk dalam keadaan happy dulu ya. Baru keluar bisa kita happy, tidak ada masalah gitu ya. Kerja juga nyaman, nggak kepikiran yang di rumah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih nih ya atas masukan juga nih untuk saya, untuk pemirsa yang ada di rumah ya, luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke Prof. Sowiyah nih. Kalau menurut Prof nih, bagaimana sih sebenarnya seharusnya Polwan itu beradaptasi agar tetap humanis namun responsif terhadap perkembangan teknologi? Mungkin ini bukan untuk Bu Yuni, tapi untuk polwan-polwan yang di luar sana yang mungkin namanya ada plus minus ya, gitu. Jadi bisa diberikan masukan gitu untuk polwan sendiri. Baik. Di era digital ini apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh masyarakat lebih pandai? Jadi kita meminit polwan-polwan yang ini bisa dengan arif menggunakan digital. Adakan sosialisasi, merangkul Kominfo. Nah, seperti itu, rangkul dengan perpustakaan yang digital. Jadi tidak sendiri, itu yang bersentuhan masyarakat langsung. Jadi Polwan ini punya program yang turun memang dengan OPD yang terkait, yang itu bisa memfilter hoak-hoak yang ada di masyarakat. Nah itu karena apa? Dengan adanya Polwan bisa sosialisasi ke masyarakat ya, penggunaan digital yang ramah seperti apa. Terutama kepada anak-anak di bawah umur dan orang tua yang memang sibuk gitu ya. Jadi kita betul-betul bisa menggandeng polwan-polwan ini bisa untuk menyelesaikan ya tugas-tugas itu dengan arif ya, dengan arif, dengan bijak gitu ya, tidak membatasi ruang, karena memang ruangnya sudah terbuka lebar, sudah digital. Era digital ini kan apa yang nggak bisa yang terjadi, karena ada pelecehan seksual, ada orang yang berkelahi, ada semua KDRT itu kan terekam di jejak digital. Jadi Polwan ini bisa kerjasama gitu ya dengan masyarakat ya, tingkat rendah relawan-relawan ya yang peduli anak dan perempuan juga bisa menggandeng ini forum anak. Ya, forum anak itu kan gampang. Kalau forum anak itu nanti dia menjadi relawan, menjadi duta-duta anak yang bisa menggandeng teman-teman sebaya. Itu lebih mudah. Jadi Polwan ramah anak bersama anak kan gitu ya, bersama anak-anak, duta anak. Ini saran saya program-program yang memang ke lapangan langsung, yang harapannya adalah bagaimana untuk kita bersatu untuk memerangi hoak-hoak dan mungkin digital yang negatif, sehingga
poluan ini bisa menjadi suatu sumber energi dan melindungi anak-anak. Oke, baik, terima kasih Prof atas motivasi, atas pesan-pesannya untuk para poluan dan tentunya juga untuk masyarakat juga telah disampaikan tadi. Dan terima kasih juga buat Bu Yuni sudah hadir di studio Sudut Pandang kali ini. Jangan kapok, besok next kita ngobrol-ngobrol lagi, kayak masih banyak lagi nih bahas sih ya. Mungkin di tahun depan, HUT Poluan tahun depan kita akan berbincang-bincang kembali atau mungkin ada kegiatan Hari Ibu atau lain sebagainya dengan perempuan-perempuan hebat yang luar biasa hadir pada hari ini. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Sudut Pandang. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.